6 tahun berjalan, saya diberi kesempatan 4 tahun. Ya sebenarnya 3 tahun kurang. 4 tahun kurang juga saya diberi kesempatan mengenal sebuah paroki di Kuskupan Agung Jakarta di Pamulang, tempat Romo Puryanto dulu pernah berkarya di sana sampai sekarang. Setelah 4 tahun kurang 3 bulan itu, saya diberi kesempatan untuk masuk di rumah pembinaan, rumah retret sampai sekarang di La Verna. Jadi sebagian besar waktu saya dalam tugas pelayanan itu ya di kategorial. Saya tidak tahu bagaimana para pemimpin melihat bakat potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya cenderung diberi kesempatan masuk di bidang kategorial itu. Tetapi di sana saya memang merasakan ada sesuatu yang membahagiakan yang bisa saya kembangkan, paling tidak selama 10 tahun itu. Tetapi juga harus disadari, saya mengalami bahwa sebagai seorang imam yang bekerja di sebuah karya kategorial, itu kan jarang ketemu sama umat, jarang sekali di radio bicara hanya dengan mikrofon. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali satu namanya Arya bersama Anda membawakan kabar-kabar dari Bandar Lampung dan sekitarnya dalam acara ini gitu. Jadi kayak penyiar betulan. Nah setelah itu ngomong sendiri kayak orang gila gitu kan, ngomong sendiri. Ketika musik di setel, awal-awal saya berkarya di situ, saya merasakan sungguh saya kesepian. Teman-teman saya ada karyawan-karyawan di Suara Wajah, tapi saya menemukan saya kok sepi ya. Bekerja di kantor, selesai membuat berita, lalu gantian bicara, masuk ke ruang siar. Jadi interaksi dengan teman-teman itu hampir jarang kecuali malam hari. Saya hari demi hari, bulan demi bulan berganti-ganti terus. Saya merasa betul seperti yang diungkapkan dalam lagu tadi, mencintai sampai mati. Dalam sepi, Engkau datang, memberiku kekuatan untuk bertahan. Tidak banyak konfrater saya yang ditugaskan di radio itu cukup lama bertahan. Yang lama itu sekarang ini Romo Srianto, sekarang udah pindah, cukup lama juga. Sekarang Romo Wicak itu juga nampaknya akan lama karena sekarang jadi ketua. Saya merasakan dulu-dulu pendahulu saya itu tidak banyak yang bisa bertahan karena memang sendirian betul, tanpa orang, ngomong sendiri kayak gini kan. Kalau sekarang masih mending ya, masih dilihat oleh umat. Nah, kalau di radio ngadepin kaca, tembus pandang hanya dinding. Saya bilang dalam renungan, bagaimana memotivasi orang padahal ngomong sendiri. Apakah orang itu kelihatan tidak kelihatan, pokoknya ngomong sendiri, berusaha memberikan yang terbaik. Nah disitulah para saudara, bagaimana iman saya sebagai seorang imam yang terhabiskan, yang tidak pernah meminta, Romo saya mau tugas di sini, Romo saya mau belajar ini. Enggak, saya hanya mau taat. Saya mau taat, ditugaskan di sini ya berangkat sebisa saya. Nah itu yang saya pertama yang membuat saya mengalami kekuatan. Ketika saya mengalami kesepian, sendirian, kalau mau ke komunitas di Teluk itu, mereka nggak bisa waktunya sama. Saya siaran jam berapa, mereka sudah makan. Saya pulang ke rumah, mereka sudah istirahat. Mereka bangun, saya sudah berangkat. Mereka nanti makan, saya belum pulang. Persiapan untuk acara malam, biasanya talk show. Nanti pulang harus mempersiapkan kegiatan besok paginya. Pulang agak malam, para konverter sudah biasanya istirahat. Jadi makan sendirian. Seperti itu terus. Saya bilang, apa saya tahan ya Tuhan. Tapi ya inilah tugas saya. Apa yang saya alami pasti tidak lebih benar daripada teman-teman konverter saya di sini. Pasti mereka juga punya tantangan. Tetapi buat saya ini satu pengalaman berharga. Bagaimana saya tetap mencoba mencintai Tuhan dengan apa yang dipilihkan oleh pimpinan. Lalu yang berikutnya, ketika saya dimasukkan atau diminta untuk mendampingi orang-orang muda, sebenarnya saya lebih hidup karena bertemu dengan orang-orang muda. Kreasi-kreasi mengembangkan, meskipun idealisme mereka tuh begitu tinggi, kadang-kadang tidak sinkron dengan realita. Mereka maunya ini tapi harus disinkronkan dengan realita supaya tidak terlalu memandangnya ke atas. Nah disitulah bait kedua ini juga membuat saya menjadi kuat. Ku percaya Engkau ada, Kau yang aku inginkan selamanya.
ternyata perjumpaan dengan sesama itu menyenangkan. Berjumpa, ngobrol dengan orang muda, berkreasi bersama orang muda, melayani masyarakat dengan orang muda itu menyenangkan. Dan saya bisa melihat sungguh bahwa Tuhan itu hadir dan memang Tuhan ada. Itu pergumulan saya sebagai seorang imam. Saya merayakan Ekaristi, tetapi justru saya bisa menemukan sungguh ketika Tuhan itu juga berkarya dalam orang-orang muda. Nah, kemudian bait yang terakhir, di hidupku yang tak sempurna, kau adalah hal terindah yang kupunya. Ini sungguh saya alami ketika saya bertugas di Pamulang. Semua yang ada di paroki itu beraneka, seperti yang dialami di Yosef juga. Ada ibu-ibu WK, ibu-ibu Monica itu kalau di sana itu yang sepuh-sepuh. Ada anak-anak yang masih kecil luar biasa, ada anak remaja yang OMK, ada yang karya kesehatan, kunjungan untuk klinik, kalau di Barabas tidak ada klinik. Kemudian juga ada tempat-tempat yang lain, Fakulti Loyo, kematian, dan macam-macam. Di situ saya bisa menemukan bahwa betul-betul saya tidak sempurna. Ada begitu banyak hal yang saya temukan yang membuat saya kadang-kadang merasa saya belum sempurna. Lihat mayat saja, mau tidak mau harus berani, kan? Disitulah saya dikuatkan bagaimana melayani orang yang sekarat sakratul maut, ketika mereka sudah meninggal dunia, memberikan penghiburan kepada mereka yang ditinggal mati. Kadang-kadang juga berjumpa dengan anak kecil. Ternyata saya belum bisa sungguh mengenali anak kecil karena dunia mereka dan dunia saya berbeda, gitu kan. Orang muda yang sekarang dengan zaman saya masih muda tidak cukup sejalan. Itu pun juga membuat saya menyadari bahwa ternyata saya belum sempurna. Dan ini yang menjadi refleksi dari lagu ini yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, para suster dan para konfrater, 10 tahun itu kemudian akhirnya terangkum dalam refrain yang tadi beberapa kali diulang. Kau adalah hatiku. Saya waktu itu pengen buat video klip sendiri sebenarnya sambil nyanyi itu. Di sini ada salib dan saya mencoba memandang kau adalah hatiku. Kau belahan hidupku. Jadi apapun yang akan saya lakukan kemudian di depan, semua adalah untuk Tuhan. Semua adalah untuk kemuliaan namanya. Maka di bagian refrain itulah yang membuat saya mengatakan, seperti itulah aku mencintaimu sampai mati. Nah, mudah-mudahan pengalaman itu senantiasa mengalir dalam hidup saya, karena sebagai seorang imam muda tentu saja dialami oleh para romo yang ada di sini, dialami oleh bapak dan ibu yang dulu waktu pernah masih muda, bagaimana pergumulan sebagai keluarga muda, bagaimana perjalanan keluarga muda yang tidak mudah, menyatukan dua kepala menjadi satu tujuan, mengarahkan pendidikan anak, dan juga saya alami sebagai seorang imam muda. Dan sebagai imam muda yang 10 tahun memang oleh kongregasi saya sudah dilepaskan dari angkatan junior. Jadi besok saya sudah dimasuk angkatan junior, sudah masuk angkatan medior. Nah, medior ini adalah rangkaian yang paling panjang. Kalau yang sepuh itu sudah ada kriteria umurnya. Kalau yang medior ini mulai dari 11 tahun sampai dengan 30-an. Ya, saya nggak lupa. Imamat. Imamat ya. Nah itu 50-an. Oh bagus, matur nuwun. Nah ini kepalanya ini, koordinatornya itu. Ternyata bagus hadir. Sekarang apa? Wah, saya nggak terlihat karena di belakang. Tapi mendengar suaranya kan berbeda. Oh bagus. Nah, jadi rentang waktunya cukup panjang, 11 tahun sampai dengan 54 tahun. Dan ini akan berjumpa dengan aneka karakter. Dan ini juga menambah perbendaharaan bagaimana seorang imam muda harus berkembang, tidak hanya di tengah jemaat, tapi juga berkembang di tengah konfraternya. Bapak dan Ibu, pada awal saya menyebutkan tadi, saya mau merayakan 10 tahun ini secara sederhana. Saya tidak minta yang macam-macam. Saya hanya minta boleh merayakan bersama dengan lingkungan. Karena tadi saya katakan di lingkungan atau dulu kering lah ya, Kring Blasius ini, dulu Romo Sanjoyo, saya diperkenalkan
dengan para tokoh-tokoh hebat seperti Pak Paulus yang sekarang masih ada, Pak Herman yang juga aktivis di lingkungan dan kering di gereja juga, Pak Yonas Suharto itu guru saya waktu SMP dan tetap akan jadi guru saya. Kemudian juga di sini beberapa Pak Stefanus yang sekarang juga menjadi Pak RT. Anaknya dulu sempat bersama saya belajar, tapi sekarang si Andi Wim sudah memilih jalur yang lebih hebat, berkarya untuk dunia. Saya berkarya untuk rumah retret atau paroki saja. Nah, disinilah bagaimana dulu juga di samping rumah ini Pak Akong almarhum, juga Pak Tibio yang sekarang sudah di Jogja, dan semua yang ada di sini yang membesarkan saya. Kenakalan saya lalu ditegur, tapi juga itu yang menumbuhkan saya bagaimana saya menjadi pribadi yang punya karakter seperti sekarang ini. Nah, tanpa mereka-mereka rasanya saya tidak bisa menemukan arti sebuah panggilan. Melihat aktivitas para pelopor di lingkungan ini sampai ke belakang, Pak Daryanto sampai ke ujung sana, Pak Kris Barasa sampai di ujung sana, saya melihat bagaimana mereka yang sudah sebagian kecil masih ada, tapi sebagian sudah dipanggil Tuhan atau berpindah tempat. Ini memberikan inspirasi buat saya bagaimana menghidupi gereja. Maka itulah yang ingin saya coba bangun, belajar dari mereka yang setia, menjadi orang-orang Katolik, menjadi orang-orang yang tetap melayani Tuhan. Sekali lagi seperti dalam bacaan tadi, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak enak. Menjadi Romo itu tidak selalu enak. Kadang-kadang ketakutan saya kalau saya merayakan misa di rumah itu jadi nggak nyaman. Dulu tahu kecilnya saya sih masalahnya. Saya di sekolah ada Pak Yonas Suharto itu guru saya. Mungkin beliau masih ingat beberapa hal tentang saya. Mungkin juga lupa banyaknya. Banyak lupa, nggak apa-apa. Bersyukur juga. Tetapi kalau bisa di rumah itu minder juga ya. Itu orang-orang tua saya ya. Saya mau ngajarin mereka tentang hidup, tentu nggak bisa. Saya hanya mau berbagi tentang hidup saja. Apa yang saya alami, yang pernah mereka tularkan buat saya. Maka untuk semua yang tadi saya sebut dan mungkin tidak saya sebut, yang pernah kenal saya sejak kecil sampai sekarang ini, saya bisa mengucapkan terima kasih. Bahwa karena Bapak dan Ibu, saya bisa tetap setia. Karena saya yakin, mungkin umat saya banyak yang kenal saya, tetapi lingkungan inilah yang membuat saya menjadi besar seperti sekarang ini. Tentu orang tua saya itu yang Bapak sudah tidak ada, tapi kehadirannya selalu saya rasakan. Ibu selalu doakan saya, keluarga saya selalu mendukung saya, ipar-ipar saya juga selalu doakan saya, dan itu yang membuat saya harus bersyukur. Kalau banyak orang yang mencintai saya, maka saya harus bisa mencintai Tuhan lebih dan mencintai umat yang Tuhan percayakan kepada saya. Bapak Ibu, para saudara, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran ini memberikan kepada saya. Dan menjadi imam itu memang banyak tantangan. Sungguh dalam arti kalah. Karena tantangan justru